Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video praktikum Ekonometrika 2 ini akan dilakukan analisis data panel dinamis dengan menggunakan software RStudio. Di dalam RStudio, tahapan pertama yang dilakukan adalah mengimport data yang akan digunakan untuk analisis. Data tersebut di sini bisa diimport. Jadi ini adalah datanya, yaitu ada 4 variabel di sini ya. Itu adalah TDRB real, populasi, investasi, dan indeks pembangunan manusia. Dengan unit cross-section-nya adalah provinsi, 33 provinsi selama 8 tahun di Indonesia. Nah, variabel-variabel di sini masih dalam satuannya masing-masing, sehingga untuk keperluan analisis nanti perlu dilakukan transformasi logaritma natural. Nah, untuk penyederhanaan di sini misalkan diberi nama objek data yang akan diimport ini dengan nama data panel. Kemudian bisa klik import dan data sudah masuk dan bisa dianalisis untuk keperluan selanjutnya. Nah, pertama, analisis data panel ini keseluruhannya ada di dalam package yang namanya PLM atau Panel Linear Model. Pertama, package tersebut diaktifkan terlebih dahulu. Nah, di sini bisa dilihat keterangan atau fungsi-fungsi yang ada di dalam package tersebut. Untuk analisis data panel dinamis, fungsi yang digunakan itu adalah fungsi yang namanya PGMM. Jadi fungsi namanya PGMM atau Generalized Method of Moment Estimation for Panel Data. Ini umum digunakan untuk data panel dinamis. Nah, di sini beberapa hal perlu diperhatikan terkait dengan penyusunan formulanya. Jadi bisa dilihat terlebih dahulu argumen yang diperlukan. Yang pertama berkaitan dengan formula. Nah, ini berbeda dengan analisis data panel statis yang penyusunan formulanya bisa disusun menyerupai pemodelan regresi linier. Untuk data panel dinamis, ini formulanya dibagi menjadi dua bagian. Ya, yang penting itu ada dua bagian. Yang pertama adalah persamaannya, kemudian yang kedua adalah instrumen dari GMM yang disertakan. Ya, kemudian nanti di dalam persamaannya bisa ditentukan ya apa efeknya dan modelnya, kemudian bagaimana atau jenis dari GMM yang digunakan ya pada bagian transformation di sini ada dua hal. Yang pertama D atau ini untuk difference GMM dan LD ini untuk sistem GMM. Nah, kita lihat dulu di bagian bawah ini terkait dengan contohnya. Jadi untuk penyusunan persamaannya ya di sini bisa dilihat formulanya itu dipisahkan bagian 1 dan bagian 2-nya dengan simbol garis vertikal ini. Jadi di bagian depannya ini adalah persamaannya, persamaan panel dinamisnya, yang di belakangnya ini adalah variabel instrumennya. Untuk variabel instrumen, biasanya yang digunakan itu adalah leg dari variabel dependen yang tidak digunakan sebagai variabel bebas. Nah, kita mulai dulu estimasi untuk panel dinamis ini dengan pendekatan yang pertama, yaitu FDGMM atau First Difference GMM. Ya, di sini misalkan objek yang mau diberi nama itu adalah FD.GMM. Nah, ini sama dengan nama fungsinya adalah PGMM, kemudian di dalam kurung, pertama masukkan dulu formula. Ya, formula ini dipisah dengan tanda garis vertikal. Di depannya ini adalah untuk persamaannya. Ya, jadi persamaannya secara umum tuliskan variabel dependennya, jadi dalam bentuk logaritma natural dengan transformasi log. Kemudian variabelnya tadi adalah real GDP ya, sebagai variabel dependen, dan tiga variabel lainnya ini sebagai variabel bebas. Dipisahkan dengan tanda tilde ini. Nah, kemudian dilanjutkan dengan variabel leg dari dependen, dan ini perlu dispesifikasikan secara manual. Ya, bisa dilihat di contoh ini. Jadi leg dalam kurung log dari variabel yang tersebut. Ya, jadi leg dalam kurung log real GDP ini. Kemudian
Jika tidak ada keterangan lebih lanjut terkait dengan berapa lag-nya, berarti ini diasumsikan adalah sampai 1 periode. Kemudian ditambah dengan variabel bebas lainnya. Tadi ada 3, yaitu len dari populasi, kemudian dilanjutkan dengan len dari investment, dan yang ketiga adalah len dari HDI. Nah, kemudian setelah tanda pemisah garis vertikal ini dilanjutkan dengan menuliskan variabel instrumennya. Nah, jadi di sini kita bisa gunakan lag dari variabel dependen yang tidak digunakan sebagai variabel pada persamaan. Nah, di sini berarti mengingat di sini ada 8 periode tahun ya, apabila dipakai lag sampai awal observasi, maka akan bisa diambil lag dari periode 2 sampai lag periode ke-7. Ya. Jadi di sini pada bagian lag dalam kurung, kemudian log real GDP setelah kurung yang pertama ini diberi koma, dan ini adalah 2 sampai 7. Kemudian setelahnya kita masuk ke argumen yang lainnya. Ya. Jadi bagian formula ini sudah, kita lanjutkan ke argumen berikutnya, yaitu data. Nah, ini bisa dipisahkan dengan koma ya untuk masuk ke argumen berikutnya, dan untuk kemudahan penulisan bisa di-enter ke bawah supaya terlihat ya. Datanya itu adalah data panel seperti yang diimport tadi. Kemudian untuk efek dan modelnya bisa kita gunakan yang umum digunakan pada data panel, di mana efeknya ini individual. Ya, sebetulnya ini bisa pula diganti ya, ini hanya salah satu ilustrasi yang digunakan, dan model yang digunakan adalah one step. Ya, kemudian terkait dengan transformasinya atau pemilihan modelnya, jadi untuk yang pertama ini FDGMM ya, karena defaultnya itu adalah difference GMM, jadi tanpa kita tambahkan argumen tertentu, maka dia sudah mengasumsikan akan dimodelkan dengan first difference GMM. Ya, kemudian nanti untuk mencetak hasilnya kita gunakan fungsi summary dalam kurung nama objek yang dibuat pada baris 1 dan 2 ini. Nah, ini bisa di-run. Ya, kemudian untuk melihat hasilnya bisa kita run baris yang selanjutnya. Nah, di sini bisa dilihat ada outputnya ya. Jadi one way effect one step model dengan di sini ada info keterangan lebih lanjut. Ini adalah koefisien hasil pemodelan estimasi panel dinamis, dan di bawahnya sudah ada langsung informasi terkait dengan uji Sargan untuk validitas instrumen dan uji Arrellanobon untuk kriteria konsistensi. Ya, jadi di sini kita lihat dulu apakah kriteria yang diperlukan itu sudah terpenuhi. Untuk data panel dinamis ada 3 ya. Yang pertama tadi adalah validitas instrumen dengan uji Sargan, di mana dikatakan valid apabila p-value-nya itu secara statistik tidak signifikan atau tidak tolak H0. Nah, di sini sudah terpenuhi karena p-value-nya di atas 0,05. Kemudian kriteria yang kedua yaitu konsistensi, dan itu bisa dilihat terutama pada hasil autocorrelation test untuk ordo yang kedua. Nah, ordo kedua ini harus memenuhi kondisi tidak tolak H0 atau p-value-nya tidak signifikan secara statistik. Dan di sini autocorrelation test pada ordo kedua menunjukkan p-value yang besar, yang artinya syarat konsistensi itu juga terpenuhi. Nah, kemudian untuk kriteria yang ketiga itu adalah yang disebut dengan ketidakbiasan. Nah, ketidakbiasan ini bisa dipenuhi apabila nilai estimasi dari koefisien lag dependent itu berada di antara atau lebih besar dari estimasi kalau menggunakan FEM, dan lebih kecil apabila menggunakan pool atau PLS. Kenapa bisa seperti itu? Karena estimasi FEM ini akan cenderung menghasilkan penduga yang dari lag dependennya ini yang bias ke bawah, sedangkan PLS itu akan menghasilkan penduga yang koefisiennya itu cenderung bias ke atas. Apabila hasil pemodelan GMM ini menghasilkan estimasi lag dependent yang di antara kedua hal tersebut, ya maka bisa dikatakan itu tidak melanggar atau tidak melanggar kondisi yang bias atau asumsi ketidakbiasan itu terpenuhi.
Nah, di sini kita bisa lakukan estimasi dengan menggunakan FEM dan OLS masing-masing untuk melihat berapa nilai koefisien dari estimator tersebut dan apakah ketidakbiasaan ini terpenuhi. Nah, untuk pemodelan dengan FEM dan PLS, itu tentu kita perlu kembali ke dalam fungsi untuk estimasi data panel statis, yaitu nama fungsinya sendiri adalah PLM. Nah, PLM untuk data panel statis, dan di sini beberapa penyesuaian ya. Jadi, misalkan untuk FEM, itu kita gunakan nama fungsinya adalah sekarang PLM. Nah, kemudian bagian pertama dari formula untuk GMM ini bisa disalin kembali. Tapi kita tidak perlu menambahkan pada bagian yang keduanya. Ya, kemudian setelah itu bisa langsung masuk ke argumen berikutnya, yaitu data dan seterusnya. Ya. Jadi ini kalau pakai FEM, maka sama dengan sebelumnya tadi, datanya adalah data panel, kemudian efeknya. Di sini ada argumen efek ya, individual, time, dan lain-lain. Kita pakai sama seperti di bagian atasnya, itu individual. Kemudian yang perlu juga adalah di sini indeks ya. Indeks itu untuk menunjukkan variabel mana yang jadi unit cross section dan variabel mana yang jadi unit time series. Ya, maka indeksnya di sini pertama masukkan keterangan lokasinya adalah province dan keterangan waktunya adalah year. Maka masukkan dulu province, kemudian year. Ya, setelah efek, data, efek sudah, indeks sudah, kemudian modelnya ya. Untuk FEM atau panel ini modelnya adalah within. Jadi setelah argumen indeks ini bisa ditambahkan model sama dengan dalam tanda kutip itu within. Ya, di argumennya cukup ya, data, indeks, kemudian efek, dan model. Nah, untuk mencetaknya nanti bisa dengan summary dalam kurung FEM. Nah, ini kalau diestimasi dengan FEM, maka hasilnya seperti ini, diperoleh nilai koefisien lag dependent 0,5904 ya. Dibandingkan dengan tadi 0,5913 dengan FDGMM ini sedikit lebih besar nilai estimasinya, walaupun hampir sama ya, sama-sama dua angka pertama di belakang komanya sama. Kemudian untuk estimasi dengan PLS, ini kita bisa ganti, kita copy dari atasnya, ini misalkan PLS, tinggal disesuaikan modelnya ya. Kalau dengan PLS, maka modelnya namanya adalah pooling. Selebihnya sama, keterangan argumen lainnya sama, dan ini kalau diestimasi dengan PLS diperoleh nilai lag dari dependent itu 0,9909, yang artinya hasil FDGMM tadi secara kriteria ketidakbiasaan itu memenuhi syarat karena nilai estimasinya ada di atas FEM dan di bawah OLS, walaupun hampir sama dengan FEM ya. Dan di sini maka barangkali bisa dipertimbangkan dengan pendekatan yang kedua ya, yaitu dengan pendekatan sistem GMM. Nah, kita kembali sedikit ke dalam fungsi yang untuk panel dinamis tadi, yaitu PGMM. Dan di sini untuk pendekatan sistem GMM yang perlu disesuaikan adalah ada tambahan argumen transformation. Nah, ini berarti bagian baris 3 pertama ini bisa di-copy kembali ke bawah. Dan kemudian ini saya sesuaikan namanya, misalkan sysGMM. Kemudian ada tambahan argumen di belakangnya itu, yaitu transformation. Transformation-nya kali ini adalah dalam tanda kutip itu LD ya, untuk sistem GMM. Nah, ini hasil estimasi dengan pendekatan sistem GMM menunjukkan bahwa lag dependent-nya sekarang adalah 0,9729. Ya, ini juga di bawah dari PLS tadi yang 0,99. Dan secara umum bisa dilihat di sini untuk uji Sagan sebagai kriteria validitas instrumen itu juga syarat tersebut terpenuhi, di mana p-value-nya 0,51 ya, tidak signifikan. Kemudian untuk syarat konsistensi dari uji autocorrelation test pada ordo kedua itu juga terpenuhi dengan
p-value-nya yang tidak signifikan, 0,4869. Dengan demikian, maka hasil estimasi dengan sistem GMM ini cukup baik ya, karena memenuhi semua kriteria, ketiga kriteria tersebut ya. Kemudian di sini juga ada informasi dari signifikansi masing-masing variabelnya. Dengan alfa 10% ada 3 variabel yang signifikan, yaitu lag dependent itu sendiri, kemudian populasi, dan juga indeks pembangunan manusia atau HDI. Nah, untuk keperluan hasil analisisnya dari panel dinamis ini ada 2 hal yang bisa diperhatikan. Yang pertama adalah informasi terkait dengan laju konvergensi atau kecepatan konvergensi dari variabel dependen antar provinsi atau antar cross section. Ini analisis ini bisa dimungkinkan dilakukan, dihitung nilai laju konvergensinya karena adanya variabel lag dependent sebagai salah satu variabel bebas. Ya, kemudian adanya variabel lag dependent itu yang mencirikan pada analisis panel dinamis itu juga memungkinkan untuk menghitung berapa besarnya pengaruh jangka pendek maupun jangka panjang dari masing-masing variabel bebas. Nah, kita bahas dulu yang pertama, yaitu kecepatan konvergensi. Nah, rumus yang bisa digunakan itu adalah min dari ln dari nilai koefisien variabel lag dependent tersebut. Nah, ini dalam RStudio bisa diakses angkanya ini ya dengan menggunakan salah satu value di sini ya, value dari pemodelan dengan fungsi PJMM itu salah satunya yang bisa diambil adalah nilai koefisiennya. Nah, oleh karena itu di sini kita gunakan fungsi ini ya untuk mengakses koefisien tersebut. Misalkan koefisien dari lag dependent ini diberi nama CLD. Saya beri nama CLD untuk menunjukkan koefisien lag dependent. Ini sama dengan sysg.gmm ya, nama objeknya tadi, kemudian dengan tanda dolar diikuti dengan koefisien, di mana ini adalah koefisien yang pertama. Nah, ini untuk mencetaknya ya, bisa diketikkan itu lagi. Misalkan dilihat CLD ini, ya maka CLD-nya adalah 0,972. Nah, ini yang akan selanjutnya digunakan untuk menghitung kecepatan konvergensinya. Misalkan nama objeknya adalah convergence, CONV. Ini adalah min log dari CLD. Nah, nanti kita bisa lihat berapa kecepatan konvergensinya dengan memasukkan rumus ini. Ya, kecepatan konvergensinya adalah 0,0274 atau 2,74% per tahun. Ya, artinya setiap tahun itu dengan asumsi tidak ada shock atau tidak ada perubahan berdasarkan pemodelan ini, itu akan terjadi konvergensi atau pengurangan kesenjangan PDRB antar provinsi itu sebesar 2,74% per tahun. Nah, kemudian dari hasil estimasi ini, panel dinamis ini juga bisa dihitung berapa nilai koefisien atau pengaruh jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, nilai koefisien yang muncul tertera pada persamaan ini pada masing-masing variabel bebas, populasi, investasi, dan HDI di sini, ini adalah nilai pengaruh jangka pendeknya. Ya. Jadi jangka pendek ini didefinisikan sebagai pengaruh dari variabel bebas itu kepada variabel dependen pada periode yang sama. Nah, karena ada sisi dinamisnya di sini, ada dynamic of adjustment-nya di sini, maka dimungkinkan untuk menghitung jangka panjang yang merupakan akumulasi dari keseluruhan pengaruh jangka pendek tersebut. Nah, rumus yang bisa digunakan untuk menghitung pengaruh koefisien jangka panjangnya itu adalah koefisien jangka pendek dibagi dengan 1 dikurangi dengan koefisien dari lag dependent-nya tersebut. Nah, sebagai contoh, misalkan mau dihitung berapa pengaruh koefisien jangka panjang dari populasi, misalkan saya beri nama koefisien dari LR, long run dari populasi. Nah, itu nilainya sama dengan
nilai koefisien jangka pendek populasi itu sendiri ya. Berarti ini kita akses dengan sys.gmm $coef2 karena ini adalah koefisien yang kedua. Nah, ini kemudian dibagi dengan 1 minus koefisien jangka panjang yang tadi adalah CLD itu. Nah, ini koefisien long run dari populasi selanjutnya bisa dilihat berapa nilainya. Ya, adalah 0,6628 di sini. Ini adalah pengaruh jangka panjang dari populasi terhadap PDRB real. Ya. Nah, untuk variabel yang lainnya juga bisa disesuaikan. Misalkan untuk investasi, ya, ini adalah INV. Koefisien yang ketiga, ya, investasi adalah variabel urutan ketiga di situ. Nah, ini adalah pengaruh jangka panjangnya 0,12, di mana tadi jangka pendeknya kecil ya 0,0033. Setelah diakumulasikan dalam sekian periode itu maka akan diperoleh jangka panjangnya. Dan juga untuk variabel yang ketiga, koefisien long run dari HDI itu bisa dihitung dengan koefisien jangka pendek HDI itu sendiri dibagi dengan 1 minus koefisien dari lag dependent. Nah, untuk HDI diperoleh 0,793. Nah, jadi ini adalah praktek analisis data panel dinamis dengan menggunakan RStudio. Ya, setelah diperoleh model yang memenuhi semua kriteria kebaikan model, kemudian analisisnya bisa ditujukan pada dua hal. Yang pertama, kecepatan konvergensi variable dependent antar cross section, dan yang kedua adalah koefisien atau pengaruh jangka pendek dan jangka panjang dari setiap variabel bebas. Semoga bermanfaat video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.